channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, kali ini kita akan membahas tentang istidraj saat anugerah adalah murka dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cirinya? Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. Ada orang-orang yang tak rajin beribadah, bersikap zalim, namun hidupnya senang. Hal ini bisa dikatakan sebagai istidraj. Istidraj merupakan pemberian berupa kesenangan untuk orang-orang yang dimurkai Allah agar mereka terus-menerus lalai. Kemudian tiba-tiba semua kesenangan itu dicabut oleh Allah hingga mereka termangu dalam penyesalan. Istidraj adalah, mengutip buku Demi Masa oleh Malik Al-Mughis, istidraj adalah pemberian disertai murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah alaihi salam Sukandari mengatakan, takutlah pada kenikmatan-kenikmatan Allah yang senantiasa mengalir kepadamu, sedangkan engkau terus berbuat maksiat kepadanya. Karena sesungguhnya adalah istidraj untukmu. Sementara itu, menukil buku kemasyhuran Syekh Abdurrauf As-Singkili karya Damanhuri Bashir, M.A., istidraj adalah terpedaya dengan suatu nikmat yang diberikan Allah, sehingga membuatnya lupa terhadap pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang ditermanya merupakan suatu kelebihan, tapi dia terkecoh. Sehingga tanpa disadari, dia sedang diuji oleh Allah. Rahmat yang diperoleh menjadi sarana terperosoknya ke jalan yang batil. Menurut kitab Al-Mawais Al-Badiyah, istidraj merupakan suatu keadaan dalam hidup manusia yang berpeluang bisa membawanya jatuh ke derajat yang lebih rendah. Keadaan yang bisa membahayakan manusia tersebut terkait pula dengan akhlak manusia secara batiniah kepada Allah. Sebab dari sikap inilah seseorang terlena, kemudian tanpa disadari, perbuatannya membuahkan sikap yang tak sesuai dengan tuntunan Allah. Ciri-ciri istidraj. Bagaimana cara membedakan istidraj dengan kesenangan yang datang dari kebaikan Allah? Berikut ciri-ciri istidraj. 1. Kenikmatan melimpah saat keimanan tengah menurun. Ciri yang pertama yaitu kenikmatan duniawi semakin melimpah dan mudah didapat, sementara keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menurun. Mengutip buku Mengeluhlah Karena Kita Membutuhkannya oleh Franz Hendarsah dan Rahmi Herliani. Jika kamu menyaksikan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari materi perbuatan dosa, maka hal itu adalah aliran waktu dan penangguhan tempo belaka berupa istidraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44. Artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. 2. Terus melakukan kemaksiatan tapi kesuksesan melimpah. Ciri selanjutnya yaitu ketika seseorang harus melakukan kemaksiatan, namun kesenangan dan kesuksesan datang kepadanya. Ali bin Abi Thalib R.A. berkata, hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau melihat Rabbmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya. Mutiara Nahjul Balaghah Hal 121. 3. Semakin kikir, harta terus melimpah. Dalam surat Al-Humazah ayat 1-3 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta, lalu dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang kikir yang selalu menghitung hartanya dan mengira hal itu akan mengukuhkan posisi dan kekuasaan di bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hal itu sebagai istidraj dengan sengaja membuat dirinya semakin kikir dan semakin bertambah kekayaannya. 4. Merasa sombong akan apa yang didapat di dunia. Ciri selanjutnya adalah merasa segala kenikmatan yang didapatkan di dunia semata karena usahanya sendiri, tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Jarang terkena penyakit dan tertimpa musibah meski tak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberi istidraj jarang terkena penyakit meski sering melakukan perbuatan maksiat dan lalai beribadah. Dia pun jarang ditimpa musibah meski tak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Hatinya mati. Biasanya, istidraj menimpa orang-orang yang hatinya mati.
Adapun orang-orang yang mati hatinya adalah mereka yang tidak merasa sedih atas ketaatan yang ditinggalkannya dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang dilakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seorang yang beriman. Hadits riwayat Tirmidzi. Cara menghindari istidraj. Cara menghindari istidraj yaitu dengan mensyukuri nikmat Allah serta terus beribadah dan menjauhi kemaksiatan. Mengutip laman Universitas An-Nur dan buku 17 Maksiat Hati oleh Sabri Soleh Anwar, berikut penjelasannya. Sadari bahwa segala nikmat yang datang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari diri sendiri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan, perbuatan dan juga dalam hati. Tingkatkan ibadah kepada Allah. Laksanakan sholat, membaca Al-Quran dan mengamalkannya, berpuasa, zakat dan haji jika mampu. Jauhi segala bentuk kemaksiatan, mulai dari menjaga pandangan, pendengaran lisan, hingga hati dari hal-hal yang tidak baik. Berdoa agar terhindar dari istidraj. Doa merupakan senjata orang mukmin. Jadi dengan berdoa, semoga kita dihindarkan dari istidraj. Itulah penjelasan mengenai istidraj, ciri-ciri dan cara menghindarinya. Semoga kita semua senantiasa menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari istidraj. Demikianlah Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang istidraj saat anugerah adalah murka dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cirinya? Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.